Saya Bapak Republik Indonesia yang terlupakan. Tan Malaka. Begini kisah saya. Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal Tan Malaka. Saya lahir pada 2 Juni 1897 di Desa Nagari Pandam Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya lahir dari pasangan Rasad Caniago, ayah saya, dan Sinah Sinabur, ibu saya, dengan nama asli Ibrahim. Gelar adat terhormat Datuk Tan Malaka baru saya peroleh pada tahun 1913 melalui upacara adat. Saat dewasa, saya mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah guru pribumi satu-satunya di Sumatera, yaitu Inlandse Kweekschol voor Onderwijzers di Bukit Tinggi, hingga lulus pada tahun 1913. Saya lalu melanjutkan pendidikan ke Belanda di Rijkskweekschol di Haarlem dan mendapatkan pandangan mengenai dunia luar dan mengalami perubahan drastis dalam pola pikir saya. Saya banyak mempelajari tentang sosialisme dan komunisme setelah adanya revolusi Rusia pada Oktober 1917. Sepulangnya dari Belanda, saya menjadi pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di perkebunan di Delhi, Sumatera Timur. Dari situ, saya memiliki sifat radikal dengan mulai mempelajari tentang kemerosotan masyarakat. Di samping mengajar, saya aktif sebagai jurnalis dan menulis beberapa karya untuk pers mengenai ketimpangan yang terjadi antara pemilik dan pekerja. Hingga pada tahun 1921, saya pindah ke Jawa dan terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi kemudian mengundurkan diri dalam waktu 1 tahun. Setelah Muktamar kelima Sarekat Islam yang membahas keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia, Sarekat Islam terpecah. Saya lalu diminta ke Semarang untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Di sana saya membuka sekolah rakyat di Semarang dengan nama Sekolah Sarekat Islam dengan bantuan tokoh Sarekat Islam. Selain terjun di dunia politik sekaligus mengajar, saya juga aktif menuliskan pemikiran saya. Setelah Semaun meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober 1921, saya menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia pada bulan Desember 1921. Gaya kepemimpinan saya pun lebih radikal dibandingkan Semaun. Pada bulan Februari 1922, saya ditangkap dan diasingkan ke Kupang yang kemudian dipindahkan ke Belanda. Bertahun-tahun setelahnya, saya banyak berpindah-pindah negara. Saya berpindah dari Thailand, Tiongkok, Hong Kong, hingga Singapura dengan berbagai macam nama samaran. Hingga 20 kemudian, pada tahun 1942 saya kembali ke Indonesia. Saya lalu mendirikan Koalisi Persatuan Perjuangan atau Front Perjuangan atau Aksi Bersatu pada Januari tahun 1946. Persatuan Perjuangan yang saya dirikan mendapat dukungan rakyat sekaligus Tentara Republik. Setelah dituduh melawan kebijakan pemerintah Indonesia yang baru, saya dipenjarakan pada tahun 1946. 2 tahun setelahnya, atau setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, saya pun dibebaskan. Saya lalu merintis pembentukan Pantai Murba tetapi tidak berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu, saya melarikan diri dari Yogyakarta ke pedesaan Jawa Timur. Hingga pada tahun 1949, saya ditangkap dan dieksekusi tembak mati di Kediri. Selama puluhan tahun makam saya tidak diketahui. Hingga suatu hari seorang peneliti Belanda, Harry Poze, menemukan makam saya di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pada 16 Februari 2017, keluarga saya menjemput dan memindahkan jasad saya ke tanah kelahiran saya di Nagari Pandam Gadang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.